1 Raja-Raja pasal 16. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa, bunyinya, "Oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu, dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam, dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Maka sesungguhnya, aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya. Kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Siapa yang mati daripada Baesa di kota, akan dimakan anjing, dan yang mati daripadanya di padang, akan dimakan burung yang di udara." Selebihnya dari riwayat Baesa dan apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Baesa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Tirsa. Maka Ela, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Juga dengan perantaraan Nabi Yehu bin Hanani, firman Tuhan telah datang melawan Baesa dan melawan keluarganya, baik karena segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya. Dan dengan demikian, menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam. Ela, Raja Israel. Dalam tahun ke-26 zaman Asa, Raja Yehuda, Ela, anak Baesa, menjadi raja atas Israel di Tirsa. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Simri pegawainya yang menjadi panglima atas tengah dari pasukan kereta, mengadakan persepakatan melawan dia. Ketika ia minum-minum sampai mabuk di Tirsa, di rumah Arsa yang menjadi kepala istana di Tirsa, datanglah Simri, lalu membunuh dia dalam tahun ke-27 zaman Asa, Raja Yehuda, dan ia menjadi raja menggantikan dia. Pada waktu ia menjadi raja itu, segera sesudah ia duduk di atas tahtanya, ia membunuh seluruh keluarga Baesa. Tidak ada seorang laki-laki pun daripadanya yang ditinggalkannya hidup, juga kaumnya dan teman-temannya. Demikianlah Zimri memunahkan seluruh keluarga Baesa, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepada Baesa dengan perantaraan Nabi Yehu. Oleh karena segala dosa yang telah dilakukan Baesa dan Ela anaknya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Selebihnya dari riwayat Ela dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Zimri, Raja Israel. Dalam tahun ke-27 zaman Asa, Raja Yehuda, Zimri menjadi raja. Ia memerintah 7 hari lamanya di Tirsa, sedang rakyat berkemah mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Setelah rakyat yang berkemah itu mendengar orang mengatakan, Zimri telah mengadakan persepakatan, dan ia pun telah membunuh raja, maka pada hari itu juga, di tempat perkemahan, seluruh Israel menobatkan Omri, panglima tentara, menjadi raja atas Israel. Kemudian Omri dengan seluruh Israel maju dari Gibeton, dan mereka mengepung Tirsa. Segera sesudah Zimri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu, sedang ia sendiri ada di dalamnya, dan ia mati. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukannya, dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam, dan menurut dosa Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Selebihnya dari riwayat Zimri dan persepakatan yang diadakannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Omri, Raja Israel. Pada waktu itu, bangsa Israel terbagi 2. Sebagian dari bangsa itu mengikuti Tibni bin Ginat dan bermaksud mengangkat dia menjadi raja, dan sebagian lagi mengikuti Omri. Tetapi rakyat yang mengikuti Omri lebih kuat daripada rakyat yang mengikuti Tibni bin Ginat. Sesudah Tibni mati, maka Omri menjadi raja.
Dalam tahun ke-31 zaman Asa, Raja Yehuda, Omri menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Di Tirsa, ia memerintah 6 tahun lamanya. Kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semer dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu, dan menamainya Samaria, menurut nama Semer, pemilik gunung itu. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahuluinya. Ia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat, dan menurut dosa Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Selebihnya dari riwayat Omri, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Ahab anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ahab menyembah Baal. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Izebel, anak Ed Baal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu, Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Pada zamannya itu, Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko, dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu. Ia memasang pintu gerbangnya, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya, dengan perantaraan Yosua bin Nun.